Apakah kalian mengetahui bahwa bintang terbentuk di dalam wilayah ruang yang dikenal sebagai pabrik bintang, di mana gas dan debu berkumpul untuk membentuk bayi bintang? Wilayah kelahiran bintang ini kita kenal sebagai awan molekuler. Ukuran awan ini sangat besar, membentang ratusan tahun cahaya dan melahirkan ribuan bintang. Meski kita telah banyak memahami siklus hidup bintang, apakah bintang di alam semesta awal terbentuk dengan cara yang sama? Penelitian ini dilakukan oleh tim astronom dari Kyushu University, bekerja sama dengan Osaka Metropolitan University. Mereka menemukan bahwa beberapa bintang mungkin terbentuk di dalam awan molekuler yang lebih mengembang atau berbentuk kabur ketika alam semesta masih sangat muda. Temuan ini diperoleh dari hasil observasi awan Magellan kecil, dan hasil ini memberikan pemahaman baru terkait sejarah pembentukan bintang di seluruh alam semesta. Di galaksi Bima Sakti, awan molekuler tempat lahirnya bintang memiliki struktur berbentuk filamen dengan lebar sekitar 0,3 tahun cahaya. Para astronom menduga bahwa tata surya juga terbentuk melalui proses yang sama, di mana sebuah filamen besar pada awan molekuler pecah dan membentuk inti awan molekuler atau disebut juga sebagai telur bintang. Selama ratusan ribu tahun, gravitasi menarik gas dan materi ke dalam inti tersebut hingga akhirnya membentuk bintang. Saat ini, pemahaman kita tentang pembentukan bintang masih terus berkembang. Memahami pembentukan bintang di alam semesta muda punya tantangan tersendiri. Alam semesta muda sangat berbeda dengan saat ini. Sebagian besar hanya terdiri dari hidrogen dan helium. Unsur-unsur yang lebih berat baru terbentuk di dalam bintang-bintang bermassa tinggi. Karena kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk mempelajari pembentukan bintang di alam semesta awal. Para peneliti memilih untuk mengamati awan Magellan kecil, sebuah galaksi katai di dekat Bima Sakti, yang jaraknya sekitar 200.000 tahun cahaya dari bumi. SMC hanya memiliki sekitar 1/5 jumlah unsur berat dibandingkan dengan Bima Sakti, menjadikannya mirip dengan kondisi kosmik 10 miliar tahun yang lalu. Namun, keterbatasan resolusi dalam pengamatan sebelumnya membuat struktur awan molekuler di SMC sulit untuk dipastikan. Beruntung, teleskop radio ALMA di Chili memiliki kemampuan resolusi tinggi yang cukup untuk menangkap gambar detail awan molekuler di SMC dan menentukan apakah struktur filamen benar-benar ada. Para astronom mengumpulkan dan menganalisis data 17 awan molekuler yang masing-masing memiliki bayi bintang dengan massa sekitar 20 kali massa matahari. Hasilnya, 60% dari awan molekuler yang diamati memiliki struktur filamen dengan lebar sekitar 0,3 tahun cahaya. Sementara 40% lainnya memiliki bentuk yang lebih kabur atau mengembang. Selain itu, suhu di dalam filamen awan molekuler lebih tinggi dibandingkan dengan awan molekuler yang mengembang. Para ilmuwan percaya bahwa perbedaan bentuk ini berkaitan dengan waktu dan cara pembentukan awan molekuler itu sendiri. Awalnya, semua awan molekuler berbentuk filamen dengan suhu tinggi. Kemungkinan akibat tabrakan antar awan yang menciptakan gelombang kejut dan menaikkan suhu gas. Ketika suhu tinggi, turbulensi dalam awan molekuler menjadi lemah, sehingga struktur filamen tetap stabil untuk waktu yang lebih lama. Namun, seiring berjalannya waktu, suhu mulai menurun. Ketika ini terjadi, energi kinetik dari gas yang masuk ke dalam awan menyebabkan lebih banyak turbulensi, yang pada akhirnya menghapus struktur filamen dan mengubah awan menjadi lebih mengembang. Jika awan molekuler tetap dalam bentuk filamen, maka ia lebih mungkin untuk pecah di sepanjang entaen panjangnya dan membentuk banyak bintang bermassa rendah seperti matahari. Ini juga memungkinkan terbentuknya sistem planet, karena bintang bermassa rendah seringkali memiliki cakram gas dan debu yang bisa berkembang menjadi planet. Sebaliknya,
Jika struktur filamen tidak dapat dipertahankan, kemungkinan besar bintang-bintang yang lahir akan memiliki massa yang jauh lebih besar, dengan kemungkinan lebih kecil untuk memiliki sistem planet. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan kosmik sangat berpengaruh terhadap bagaimana bintang terbentuk. Jika galaksi tidak memiliki unsur berat yang cukup, seperti yang kita lihat di SMC, maka pola pembentukan bintang bisa sangat berbeda dibandingkan dengan yang ditemukan di Bima Sakti. Lalu, jika kita mundur lebih jauh ke masa lalu, bagaimana dengan bintang-bintang pertama di alam semesta? Bintang-bintang pertama yang dikenal sebagai populasi ketiga terbentuk di era ketika tidak ada unsur berat sama sekali. Jika unsur berat memainkan peran besar dalam menjaga struktur filamen di awan molekuler, mungkinkah bintang pertama ini terbentuk dengan cara yang berbeda? Kemungkinan besar, ya, tanpa unsur berat. Awan molekuler di era awal alam semesta mungkin jauh lebih panas dan lebih masif, menyebabkan pembentukan bintang yang ukurannya ratusan kali lebih besar dari matahari. Bintang-bintang raksasa ini kemudian meledak dalam supernova yang sangat kuat, menyebarkan unsur-unsur berat pertama ke seluruh kosmos. Dan unsur-unsur ini mungkin akhirnya menjadi bahan baku untuk bintang-bintang seperti matahari kita. Kita semakin menyadari bahwa proses kelahiran bintang tidak selalu sama di seluruh alam semesta. Lingkungan galaksi, kandungan unsur berat, dan kondisi awal awan molekuler, semuanya memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana sebuah bintang lahir dan apakah ia akan memiliki sistem planet. Di masa depan, para ilmuwan berencana membandingkan hasil ini dengan pengamatan awan molekuler di galaksi-galaksi yang lebih kaya unsur berat, termasuk di Bima Sakti. Lalu menurutmu, bagaimana proses awalnya? Apakah sama atau berbeda? Berikan pendapat kalian di komentar ya. Sampai jumpa untuk di pembahasan Tera Astro berikutnya.